innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal Qur'an halal wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah wa bi kulli juz'in jazaa wa bi kulli suratin salam. Ya Allah, berikanlah kepada kami setiap huruf Al-Quran kemanisan. Berikanlah kepada kami ya Allah setiap kalimat-kalimat Al-Quran mengandung kemuliaan. Berikanlah kepada kami ya Allah setiap ayat-ayat Al-Quran mengandung kebahagiaan. Berikanlah kepada kami setiap juz Al-Quran balasan dari kebaikan. Berikanlah kepada kami setiap surat-surat Al-Quran mengandung keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu apakah tidak kamu perhatikan? Yang sedalam-dalamnya syukur, kita telah dibangunkan oleh Allah menurut cara-cara yang berbeda. Kita bisa terbangun terkadang melalui suara bayi, suara knalpot kendaraan, suara azan pertama, suara-suara yang ada di sekitar. Itu adalah merupakan isyarat kita akan bergerak mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah khassah, ibadah fardu yang terkait dengan rukun dan syarat sesuai dengan tuntunan surat 51 ayat 56. Salawat dan salam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu terkadang menguat dan terkadang melemah. Terkadang naik, terkadang turun. Lalu kata Rasul, ada tiga solusi. Kata Rasul yang pertama, jadidu imanakum wa aktiru min qawli la ilaha illallah. Perbaruilah imanmu dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Apa itu kalimat la ilaha illallah? Kalimat tauhid. Apa itu kalimat la ilaha illallah? Kalimat yang menguatkan iman kita selalu. Semakin banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, iman menguat, tauhid menguat, akidah menguat. Makanya ulama-ulama dulu banyak pola kebiasaan yang beliau lakukan. Ada ketika menenangkan anak dari yang bersifat tidak nyaman, menangisnya apa tadi. Lalu ada orang tua dulu, kita dengar
Diayun ke kanan, diayun ke kiri, ayunnya diisi. Otomatis edukasi pendidikan tauhid masuk ke rongga telinga. Karena kok kalimat tauhid itu yang diperdengarkan ke telinga anak. Karena menurut penelitian, begitu anak lahir, organ yang berfungsi pertama kali adalah organ sama telinga. Alat dengar sudah berfungsi. Kalau mata masih tertutup, kalau mulut masih terkunci, kalau hidung masih belum bisa membedakan apa-apa. Alat indera yang pertama kali terbuka di saat bayi lahir adalah alat indera telinga, alat dengar. Itu makanya perbanyaklah memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah yang baik bila berada di lingkungan anak. Jadi orang tua harus berhati-hati sangat mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan kalimat, mengeluarkan bahasa di depan bayinya. Kalau hirup pikuk hindarkan, kalau suara-suara maksiat hindarkan, kalau suara-suara kemungkaran hindarkan, jauhkan dari bayi yang lahir. Dan menurut teori, bayi yang dilahirkan itu adalah bagaikan kaset kosong. Apa yang dia dengar itu langsung ditangkap. Makanya Imam Syafi'i dalam riwayat, kalau beliau keluar rumah berjalan ke suatu tempat, itu beliau sumbek telinga sebelah kiri dia jalan. Sebelah kanan tahukah? Pulang balik sampai ke rumah. Apa rasionya? Beliau takui di sebelah kiri jalan kok banyak suara-suara yang tidak cocok juga. Suara-suara bujingan, suara-suara heboh-heboh dan lain-lain carut marut. Nah, kenapa Imam Syafi'i itu apabila nyerdana kalimat-kalimat itu payah memanjangkan, mapuikan di dalam ingatannya. Takkan ada nah nelopun itu ya. Apa-apa yang beliau dengar, beliau tangkap di telinganya, payah belum mengambil. Sehingga Imam Syafi'i dalam riwayat, setelah umur 9 tahun sudah habis Al-Quran. Tidak banyak mana maknanya itu terangkan beliau langsung tersimpan di memori. Anak guru-guru itu belum. Kalau beliau jalan ke satu tempat, dipakirkan tempat itu di mana namanya suara-suara yang tidak baik atau suara maksiat, beliau tutup dari mau beliau arah ke situ. Bagian kanan tutup bagian kiri tutup dan kiri. Itu dalam rangka memelihara iman, memelihara pikiran, memelihara memori otak. Makanya anak-anak yang baru lahir, hati-hati kalau mereka sudah bisa mengingat ucapan-ucapan orang dewasa, orang tua, atau hati-hati berkata-kata, bergurau, bercanda dan lain sebagainya. Kalau guyon-guyon negatif masuk ke dalam otaknya, susahnya menghilangkan karena memorinya rancang. Jadi fitrah anak itu berpengaruh terhadap lingkungan. Kalau lingkungannya sehat, memori anak akan sehat. Kalau lingkungannya sakit, memori anak akan sakit atau rusak. Jadi kembali jadidu imanakum akhiru min qaulin la ilaha. Makanya orang dulu baik disuruh membaca, disuruh baca buku, takkan tua betul. Disuruh baca tafsir, takkan tua betul. Tapi disuruh mandang-mandang, tak terima. Karena latihan. Jadi orang kalau televisi mandang-mandang, apa ada itu, memori telinganya kuat, alat dengarnya kuat dan tegaknya. Ada orang membaca segar ingatannya,
Bacanya semakin banyak yang baca, semakin asik. Itu tergantung pembiasa. Maka orang-orang Islam biasakanlah mengisi indera itu beberapa hal. Banyaklah mendengar akan membaguskan alat dengar atau telinga. Kemudian banyak membaca, termasuk membaca Quran, baca selawat, baca berita dan lain-lain. Dianjurkan banyak membaca. Itu menggunakan indera mata, indera melihat. Kemudian disuruh mengucapkan sesuatu, melihat, mengucap, mendengar. Fungsikanlah indera-indera itu untuk mendapatkan kesempurnaan ilmu. Jadi di sekolah ketiga-tiga indera itu dilatih dari kecil. Dari TK anak dilatih mendengar, dilatih menulis, kemudian dilatih melihat, membaca, dilatih mengucap. Kalau di masjid itu yang dominan bergerak adalah alat dengar. Jadi sebenarnya majelis taklim itu 3 hal dari itu. Oleh pendiri majelis taklim dulu Profesor, majelis taklim itu adalah dalam rangka membina para lansia. Mungkin telah pensiun, mungkin telah bebas tugas, lah purna bakti, supaya otaknya Bapak Ibu jangan licin, jangan mengecut, darahnya jangan dingin, sarafnya jangan lumpuh, dirangsang kembali dengan 3 hal. Biasakan menulis, kemudian biasakan mendengar, kemudian biasakan mengucap, berkata-kata. Makanya Islam lengkap memfasilitasi. Majelis taklim diajarkan memperbanyak membaca salawat. Kalau di negara yang kurang itu kan selawatan kurang. Kalau baca Quran banyak. Jadi dengan memperbanyak lidah membaca Quran, membaca salawatan, membacakan nasihat-nasihat, itu akan membaguskan memori otak. Kemudian biasakan mendengar, menyimak sebagai mustami', itu akan membaguskan memori otak. Biasakan menulis. Jadi kalau orang Malaysia, yang kemarin yang menulis. Tapi kini menulis itu diganti ngetik, mengetik handphone. Itu sebenarnya memainkan jari jemari itu membaguskan otak, menunda waktu fikir. Jadi fikir ditunda dengan gerakan-gerakan tangan, gerakan lidah, dan mendengarkan sesuatu yang baik. Kembali aktiru, perbanyaklah membaca kalimat La ilaha illallah. Orang yang biasa membacakan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah itu isti beteku. Kata Allah dalam hadis qudsi, wa man dakhala hisni amina min adabi. Siapa yang masuk ke dalam bentenku, aman ia dari azab. Jadi orang yang selalu zikrullah itu berarti ia sedang berada dalam benteng, sedang dikawal, sedang diamankan. Kalau meninggal di saat apa? Meninggal di saat mengucapkan zikrullah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Jadi di akhir zaman ke Bapak Ibu, kamu banyak orang meninggal di mana? Di lapangan futsal. Boleh bermain futsal dan tidak, itu kan olahraga. Tapi pastikan aktif dan zikirnya. Kalau zikirnya tidak aktif, datang nanti Israel, berarti kita dalam keadaan tak siap. Kemudian ada yang meninggal saat nonton apa? Nonton Barcelona contohnya, nonton Jerman, kan banyak yang nonton gini. Atau malam mulai, asal di jadwal tahajud.
Di saat awak menonton sesuatu asik masuk tiba Israel tanpa permisi merebut nyawa siap tak kalau itu. Makanya aktif perbanyak mengingat Allah melalui kalimat la ilaha. Oleh Saudi Arabia kalimat la ilaha illallah itu dijadikan simbol lambang bendera negara mereka. Jadi bendera yang tak pernah naik setengah tiang di muka bumi adalah bendera Saudi Arabia. Tidak pernah. Kamu tidak pernah? Karena bendera itu ditulis dengan kalimat la ilaha illallah. Di bawahnya kok ada tergambar sebilah pedang. Apa maknanya? Kalimat la ilaha illallah itu tegakkanlah dengan penuh perjuangan. Perjuangan itu simbolnya adalah sebilah pedang. Kedua bendera apa? Merah DT, putih bawah. Ada putih DT kan? Merah DT bawah, putih bawah. Itu simbol perjuangan NKRI itu direbut dengan tumpah darah. Warna merah sama dengan warna darah, warna perjuangan. Basisnya apa? Putih. Putih apa tuh? Putih hati. Keikhlasan. Jadi itu jihad. Jadi bendera-bendera itu apa itu? Di dunia itu banyak makna, filosofinya banyak sangat, banyak sangat. Jadi kembali jadi dimanapun aktif aulidah perbanyaklah membaca kalimat la ilaha. Ada ulama yang memberikan pendidikan supaya la ilaha itu biasa terbaca di setiap jamaah. Latihannya jamaah apa Bapak Ibu? Majalah dulu. Kalau majalah mana dulu kiri? Kanan kiri. Kalau PBB nama dulu. Kiri kanan, kiri. Kalau jalan besok kanan dulu. Aku tingkau kaki kanan untuk melangkah, nyelatih, bacolah gitu. Masuk kaki kiri tiga. Masuk lo kaki kanan balik. La ilaha illallah. Jalan tarik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lima. Disimpan di memori hati. Jadi hati itu aktif. La ilaha illallah. Malintir. Basawok misalnya. Di kudu Jepang. Di Puso. Nama lagi saja. Awal nama. Kalau masih agak siapa dengan kalimat tauhid ya halal jannah. Malah itu mengerti. Menyambut sok menyambut kereken, menyambut batu. Tiba di awal. Awak saya dengan kalimat la ilaha illallah. Dah halal jannah. Jadi Islam itu sebenarnya pernyataan buat sini. Pengakuan pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang paling mahal. Jadi Allah sekalimat saya baru. Kalau panjang-panjang ada la ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya yang melatih dalam riwayat itu Syekh Umamu. Di mana Syekh Umamu? Syekh Umamu itu Syekh Abdul Rahman. Di mana beliau? Itu di wilayah Tanah Datar. Lapeh Tarik Patah para tersangka itu namanya Syekh Umamu Abdul Rahman dalam riwayatnya beliau dulu ke Makkah di atas 10 tahun rasanya kalau lebih 10 tahun. Jadi beliau simpulkan untuk orang Parewa, untuk orang Pareman apa kaji pernah dititipkan. Beliau simpulkan dititipkan kaji orang Parewa, Pareman cukup talim la ilaha. Itu saja dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu gaji pertama yang beliau titipkan kepada salah seorang pemuda di zaman beliau. Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah
kalimat yang awal-awal mesti diperdengarkan kepada anak cucu. Hanya sampai dulu handphone masuk ke telinga anak daripada kalimat belajar. Ini perjuangan ibu-ibu, ayah di akhir zaman. Sebab teknologi itu hanya super canggih. Dunia ada dalam sana. AC dong. AC urusan apa ini? Kok ada di selama ramai. Ya. Oleh karena itu, Islam harus kuat, kerja keras, memperjuangkan kalimat tauhid itu masuk ke dalam diri anak terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jadidu imanakum bitilawati Quran. Iman itu perlu diupdate, iman itu perlu diperbarui, iman itu perlu dikuatkan, iman itu perlu diberi makan, diberi minum. Apa minum yang kedua? Iman itu kuatkan dengan memperbanyak membaca tilawah, membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran yang berkualitas itu fasahah, yang berkualitas itu bertajwid, yang berkualitas itu adalah membaca Al-Quran tartil. Dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Baca ayat itu, tapi penuh dengan tajwid, penuh dengan fasih, fasah, penuh dengan kehayatan. Hati dilunakkan, pikiran dilunakkan, raga jiwa dilunakkan di saat membaca Al-Quran. Semua orang azan, tidak ada segi di dalam azan itu. Bagi kita terang, Maria itu bunyinya Allah Akbar, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nama itu. Ada nama, ada seni. Jadi seni itu gak masuk kepada itu. Dengan seni hidup jadilah. Satunya pakai seni. Cara makan terus perlunya seni sebenarnya. Memakai jilbab saja pakai seni, memakai pakai seni. Kamu kok perlu seni? Itulah gunanya kacau camin ke bapak itu. Apa gunanya? Untuk mengontrol diri. Coba ledak seni pakai jilbab. Aku malah pakai jilbab. Betul. Jilbabnya tempang. Kalau kau malah kayak sarung aku orang bersuka. Itu kan bisa saya baca. Kalau seni memakaikan pakaian salat kau bapak itu. Kalau ciko pakai kain sarungnya, aku seminggu belum bisa jadi. Kalau kau sarungan belum. Saya nilai di sini. Kalau kelas senior. Kau baru ketagak. Kau baru ketagak. Jadi seni menunjukkan jati diri. Jadi selalunya para lu pakai seni. Ceknya rupanya para lu jadi seni rupanya. Seni bicara. Ya, cara mau lu bakal turun di lembaga. Nah makanya diminta ada ampet antara masuk. Ada masuk mandata, ada masuk mandaki, ada masuk mandering, ada masuk mandul. Masuk mandul itu baru, masuk mandukir. Itu kematu akan dibawa awak, anak awak, ponakan awak, cucu awak, murid awak. Itu dia mandukir. Kalau mandering kalau agak diplomat, diplomasi. Kalau baca jadi orang kalau bicara. Kan binatang sebenarnya ke jalan menata, jalan menurun. Ikut tak banyak diwariskan ini. Kini bahasa orang semua kadang saja, tak pernah hubungan ya. Ada pernah hubungan ya. Ngarawi orang kaya kalau bentang orang ini. Orang kaya mana itu sih dia tak pernah bisa sepuluh. Selalu orang kaya apa? Jarang ada sepuluh ini. Jarang ada sepuluh, jarang ada tidur, jarang ada dihormati. Banyak orang menghina orang-orang tua-tua. Termasuk qalilul adab. Kalau dia dulu mengajarkan, orang ada dulu mengajarkan, tentu dihormati. Mandauan jalan set dari beliau itu, hanya permisi dulu masalah. Barang lama masuk, ini tidak boleh. Ini orang tutup pun dalam orang. Coba cari di rumah tangga siap. Di dalam rumah itu posisi ini di mana letaknya? Amal bangku ke belakang. Saya punya rumah. Saya nambah, saya punya kepel. Nenek tambah kalau bapak itu
Awalnya laman saya kesampai yang artinya saling berbagi. Jadi kata orang perbanyak bersyukur. Jadi ke bawah menyantuni. Jadi kesampai yang saling memberi, saling berbagi. Ilmulah. Islam itu kan banyak nasihat. Jadi kembali iman itu diperbarui dengan memperbanyak membaca. Jadi bacaan itu di akhirat ada yang paling ringan bacaan itu di lidah, tetapi berat di timbangan di akhirat. Apa bacaannya? Bacaan kau sering dibaca ketika tawaf, sering baca di saat salat nih. Ya nak? Apa tuh? Subhanallah. Kok ketujuannya adalah Alhamdulillah. Kok ketujuannya adalah La ilaha illallah. Allahu akbar. Baca ni. Wala haula wala quwwata illa billah. Kalau di sekolah dimasukkan ke dunia seni. Teman gua aja anak di sekolah tuh kalau pagi-pagi subhanallah ada jaga. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Usuh awak banyak itu. Cami-cami awak banyak itu. Dingin jerman rasanya enggak semangat. Nak jalan awak. Berarti rumah ada masalah. Mainkan zikir yang ini. Aduh kasih ada masalah perbanyak. Jadi tasbih yang subuh itu adalah membuat diri tanam, diri nyaman dan memperbanyak investasi akhirat. Kalau di akhirat zikir yang lima itu ditimbang. Niscaya zikir yang lima itu lebih berat ketimbang dunia dan isinya. Hebatnya. Umat Muhammad kuci kerajuannya dibayar mahal oleh Allah dan Tuhan. Kerajuan segede ya, labu banyak, makan juga begitu, labunya juga jauh burger. Itu umat Muhammad. Kalau Nabi itu dulu, si amal satu bala, dua mal lupa. Dan Muhammad tak salat subuh berjamaah di awal waktu diberi nilai 27 derajat. 27 kali salat masing-masing. Itu kalau salatnya di luar, kalau salatnya di Masjidil Haram itu beda lagi. 100.000 kali. Kalau 5 kali berapa? 500.000 kali. Kalau salat di Nabawi 1.000 kali satu salat. Kalau di Masjidil Aqsa 500 kali salat. Itu untuk umat Muhammad. Allah lebihkan bonus pahala yang seluas-luasnya. Tidak bisa umat Muhammad melakukan kebaikan, mendoakan orang jadi dia. Ada pemuda di kota Madinah Bapak itu, nyu merasakan dirinya kurang aman, kurang ilmu dah banyak, aman dah banyak. Ada hidayah maksudnya. Kakak jadi pintu masjid, yang pacin cik kurma, sebuti kurma. Setiap masuk orang dalam pintu masjid, Assalamualaikum, isi kurma, Assalamualaikum. Cik salam, itu sebuti kurma, hampir sini. 2 salam, 3 salam, sampai habis kurma yang dalam tasnya. Apa di situ rasio yang lebih? Kutikunya salam dan kutiku itu perlunya mendoakan orang. Barang doa salam itu mempunyai wajib menjawab assalamualaikum dan sunat hukumnya memberi salam. Karena wajib yang pertama disampaikan perintah syariat itu kalau 3 doa yang awak share ke orang. Maksudnya share bagi berikan. Pertama assalamu keselamatan. Awak berikan ke orang keselamatan melalui doa. Yang kedua
rahmat. Kita doakan orang kau mendapat rahmat. Dan tadi kau berkah. Kita doakan orang kau mendapat berkah. Kalau ada sekelompok orang banyak, gua bacakan salam satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti awak bersedekah doa. Itu termasuk amal tanpa uang. Jadi tidak selalu sedekah itu pakai fulus, pakai dinar, pakai dirham, pakai yameh. Tidak selalu. Bagi yang tidak punya uang, tidak punya dinar, tidak punya kepeng, papanya sih salam kok, salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Berarti apa? Ketika mendoakan orang, Allah akan memberikan tambahan pahala yang luar biasa. Kemudian dilampirkan dulu sebutir kurma, beberapa butir kurma. Dua lebihnya. Sedekah non materi, kemudian yang kedua sedekah materi. Bagaimana sedekah diutamakan di dalam Islam Bapak Ibu? Misalnya kini orang cukup lengkap. Dia orang bawa hadiah, menyenangkan atau menyakitkan? Menyenangkan. Apalagi orang butuh diberi sedekah, lebih menyenangkan. Terasanya itu bahagia, terasanya itu dikasihi, terasanya itu diperhatikan. Jadi Islam menekankan hendaklah antara sesama itu saling sedekah menyedekahi. Ini tidak perlu jumlah banyak, yang penting ada. Makanya dibuktikan oleh sahabat Abu Bakar. Abu Bakar kau menampilkan hadiah. Apa hadiahnya? Kalau cara jawabnya gulai atau kari kambing. Bukan. Gulai kambing. Gulai kambing kemudian dikemas dihadiahkan orang ke Abu Bakar. Abu Bakar kau pikir kalau bola menaimo namanya reward penghargaan pemberian aku terasa bahagia. Kini mau cukup belum membahagiakan orang pacarnya. Hanya sedekahkan dulu dia Abu Bakar yang lain, kawan yang lain, sahabat yang lain. Sahabat yang lain saya ibu dulu Abu Bakar. Disedekahkan dulu ke lain. Bakuta-kutalah kepala kambing yang dari tangan orang. Akhirnya bahagia ke Abu Bakar balik. Berarti itu pelajaran apa yang kita berikan ke orang itu nyawa dia kawan balik intinya. Awak tolong ulang ini kok akhirnya nanti pertolongan itu akan kembali kepada kita. Atau in khairan fa khairun insyaallah sarun. Kalau menanam biji bayi awak, dia akan tumbuh nanti di satu saat. Awaknya akan baik. Tapi kalau selalu awak menanam biji buah, biji dah elok tanam, di satu saat awaknya akan makan nanti. Siapa menggali lubang, itu akan dibunuh nanti. Asyik membuat ulang, itu kemana gua nanti. Seminahnya tangan mencancap, bau menipu. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kemudian yang ketiga kata Rasul, jadidu imanakum bisolatil jamaah. Perbarulah imanmu, kuatkanlah imanmu dengan sholat jamaah. Orang yang datang ke masjid ini kurang apalah beruntung di kelurahan Tarukipo ya. Kamu kebetulan salah satu orang yang dicatat oleh malaikat Allah. Sebelum naik ke langit pertama, malaikat kan apel bagi-bagi ya. Apelnya apa? Dikumpulkan catatan amal orang di bumi. Termasuk masjid Mubarak. Para datang ke masjid, para yang berdoa, kemudian para yang berzikir, para yang bertahlil dikumpulkan, dan kalau dibawa naik ke langit pertama dilaporkan. Artinya Bapak Ibu, kita telah tercatat pagi ini sebagai orang saleh. Mari kita tularkan kesaleh itu untuk anak, untuk keluarga. Jangan awak saleh, jangan awak rajin, ajak anakku supaya saleh. Arah anak, arah keluarga supaya saleh. Binantu saleh, anak saleh, cucu saleh, tetangga saleh. Tetangga tu ajak saleh, jangan awak saleh. Kawan-kawan ku ajak beribadah, ajak Quran, ajak kagakmu. Ajak kagakmu berarti sudah berdakwah. Jadi Islam pun tidak bisa menceramah saja yang berdakwah, tetapi yang diharapkan berdakwah
semua warga muslim hendaklah berdakwah mendakwahkan Islam. Sebagai kesimpulan, iman itu terkadang naik, terkadang turun, terkadang menguat, terkadang melemah. Lalu ditajdidkan dengan 3 hal. Yang pertama, perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, hendaklah memperbanyak membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, salat jamaah. Makanya doa sebelum masuk saji itu masuk tadi. Allah muhtadi Abu apa? Rahmati. Kedua, Allah muhtadi min fadli. Cocok. Nah, apa hubungan intinya? Kau dapat apa? Mati di saji, bukan mati di saji. Artinya nak mati tapi maksiat, mati di tapi yang suci. Itu yang dikatakan Allah maghfir lana bil Islam, wahfir lana bil iman, wahfir lana bi husnil khatimah. Demikian fakta yang mulia albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.